Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali ya di kesempatan kali ini. Di video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pemodelan dalam bentuk state space. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah mendalami atau sudah belajar tentang pemodelan sistem, khususnya dalam sistem kendali, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya transfer function gitu ya, atau biasa di Indonesia kan menjadi fungsi alih. Nah, fungsi alih itu ya saya coba tuliskan di sini. Jadi fungsi alih itu juga merupakan salah satu bentuk pemodelan sistem. Tapi fungsi alih atau yang biasanya kita singkat saja menjadi TF gitu ya, TS sama dengan YS per US seperti itu, dengan Y sama dengan output, sementara US nya adalah input. Ya, dia hanya melihat dari sudut pandang output dan inputnya saja, dimana outputnya itu satu buah output dan inputnya juga terdiri dari satu buah. Jadi hanya satu buah output dan satu buah input. Nah, tetapi teman-teman, tentu saja ada sistem-sistem yang kemudian ingin kita amati dalam bentuk lain ya, dalam kebutuhan lain. Misalkan juga kita ingin mengamati variabel itu tidak hanya satu input dan satu output saja gitu ya, tapi bisa lebih dari satu input dan lebih dari satu output, atau multiple input dan multiple output. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang kemudian tidak bisa dilengkapi atau dilakukan oleh fungsi alih ini kemudian bisa kita coba penuhi dengan menggunakan state space gitu ya. Nah, hari ini pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang apa itu state space, kemudian nanti akan lebih banyak ke contoh pembuatan state space seperti itu. Tapi tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa alasan ya yang kemudian kita mencoba beralih ke state space. Salah satunya, contoh yang paling mudah adalah seperti tadi ya, kalau fungsi alih itu hanya melihat satu output dan satu input ya, atau SISO, single input dan single output, tetapi state space ini kemudian bisa melihat multiple input dan multiple output. Dalam hal ini yang dia amati sudah tidak lagi input dan output, tetapi bentuk variabel atau parameter yang memang kita tentukan. Kemudian parameter itu kita sebut sebagai state. Maka di sini disebut namanya adalah state space, ruang keadaan ya. Oke. Kita akan mencoba, teman-teman, kita akan mencoba membuat kita coba pahami dulu apa itu state space, kemudian kita coba membuat contoh pemodelan sistem menggunakan state space. Oke. Jadi pengenalan ya tentang fungsi alih kemudian state space. Jadi perbedaannya ya, antara lain yang pertama, kalau fungsi alih itu hanya SISO, tetapi kalau state space itu bisa MIMO karena multiple input multiple output. Walaupun tentu saja karena dia SISO dia juga bisa MIMO, karena dia state space itu MIMO, jadi dia juga bisa dalam bentuk SISO begitu ya. Tapi kalau SISO tidak bisa berbentuk MIMO, tapi kalau MIMO bisa berbentuk SISO ya. Jadi kalau multiple input multiple output, kita bisa gunakan satu input dan satu output saja menjadi SISO, tetapi kalau SISO tidak mungkin bisa menjadi MIMO. Nah, itu salah satu perbedaannya. Kemudian perbedaan yang lain, kalau fungsi alih ya itu berada di dalam domain frekuensi kompleks ya, atau kalau di sistem kontinu maka dia dalam domain S, kalau sistem diskrit maka dia dalam domain Z gitu ya. Itu fungsi alih, jadi dia dalam domain frekuensi kompleks. Tapi kalau state space kita melihatnya langsung dalam domain waktu gitu. Jadi yang kita lihat langsung dalam domain waktu, bukan dalam domain frekuensi kompleks tadi. Itu salah dua ya, yang dua hal yang bisa menjadi perbedaan antara fungsi alih dan state space. Nah, berangkat dari situ
kemudian mungkin teman-teman sudah mulai terbayangkan ya, oh seperti itu perbedaannya, sehingga kalau menemui suatu hal atau suatu keadaan yang membutuhkan, misalkan tadi membutuhkan sistem yang dalam bentuk MIMO pemodelannya, atau pemodelannya ingin langsung dilihat di dalam domain waktu, berarti kita bisa menggunakan state space itu. Oke, jadi secara tidak langsung ya, sudah saya sampaikan juga, state space itu yang dilihat ya seperti namanya state space ya, itu space itu ruang, state itu dalam bentuk state keadaan gitu ya. Nah, state space ini memang kalau di bahasa Indonesia kan ruang keadaan, artinya ya kita akan melihat bentuk-bentuk state dari sebuah sistem. Nah, state itu apa sih? State itu sederhananya adalah sebuah parameter atau sebuah variabel dari suatu model, yang dari suatu objek yang ingin kita modelkan. Jadi state itu adalah suatu variabel atau parameter yang kita dapatkan dari suatu objek yang ingin kita amati. Tetapi poinnya adalah state itu harus bisa kita amati ya. Jadi state itu adalah sesuatu yang ingin kita amati dan bisa kita dapatkan nilainya. Misalkan kalau kita punya sebuah sistem motor misalkan begitu, kemudian kita ingin menentukan state-nya, maka state-nya itu bisa terdiri dari yang pertama mungkin kecepatannya itu ya, kecepatan mungkin karena kecepatan kita ingin ukur kecepatan motornya, dan kecepatannya pun juga bisa kita ukur gitu ya. Yang kedua yang ingin kita amati adalah misalkan perubahan sudutnya begitu. Perubahan sudut juga bisa kita hitung, jadi itu bisa kita jadikan dalam bentuk state. Nah, karena state space ini multiple input multiple output, maka biasanya ini berhubungan dengan yang namanya matriks ya, karena dia menggunakan lebih dari satu nilai begitu, maka biasanya kita dituliskan parameternya dalam bentuk matriks. Oke, mungkin itu ya gambaran sederhananya, teman-teman bisa melihat lebih jauh di dalam buku-buku teks yang membahas tentang state space ya khususnya, atau mungkin modern control engineering atau modern control pada umumnya ya, karena biasanya modern control kemudian sudah mulai mengesampingkan begitu, atau mungkin bukan mengesampingkan TF ya, tetapi lebih ke menonjolkan state space. Jadi modern control kemudian lebih banyak menggunakan state space seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sana ya. Tapi di video ini kita akan lebih banyak membahas tentang mencari tahu gimana sih cara membuat contoh pembuatan state space itu sendiri gitu. Tapi kita kenalan dulu sebentar ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi nanti jangan heran kalau kemudian saat kita membahas tentang state space kita akan banyak menemui matriks gitu ya. Jadi memang karena penulisannya akan sering dalam bentuk matriks. Nah, sebagai pengingat lagi teman-teman, saya akan tuliskan persamaan umum dari state space itu sendiri. Mungkin saya tuliskan di sini ya, itu persamaan umum dari, kita sebut SS saja begitu ya. Yang pertama namanya x dot ya, dalam domain T sama dengan A X plus B O. Kemudian berikutnya Y sama dengan C X plus D O. Oke, dia dalam domain waktu, maka semuanya dalam domain T ya, fungsi T di situ karena dia dalam domain waktu. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada beberapa nilai variabel yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah x dot ya. X dot itu adalah
turunan daripada X gitu ya. Nah, X-nya sendiri apa? X itu adalah state yang kita amati tadi ya. Misalkan kalau motor ya, dalam model motor ya, X itu bisa dalam bentuk kecepatan motornya atau percepatan motornya atau mungkin perubahan sudutnya begitu ya. Itu adalah state-nya. Jadi state itu tadi saya ulangi adalah sebuah variabel yang ingin kita amati dan memang bisa kita ambil nilainya ya. Bisa kita tentukan nilainya. Itu adalah state, itu X tadi ya. X dot turunannya gitu. Kemudian di sini ada Y. Y apa? Y seperti umumnya ya, Y itu adalah outputnya. Y adalah output di sini. Y adalah output. X dot tadi ada turunan dari X. X sendiri adalah state-nya. Kemudian ada U ya. U itu adalah inputnya ya. Y adalah output, U adalah input. Kemudian ada 4 buah matriks di sini yang membentuk ya, yaitu A, B, C, dan D. A apa itu? A itu disebut sebagai state matrix. Itu A disebut sebagai state matrix. Kemudian B disebut sebagai input matrix ya. C itu disebut sebagai output matrix, dan D disebut sebagai direct transmission matrix, atau ada juga yang memanggil sebagai matriks umpan maju begitu. Nah, mungkin untuk sebagai gambaran ya, khususnya tentang matriks umpan maju itu seperti apa, akan saya coba gambarkan ininya, diagram bloknya. Semoga di sini cukup ini. Oke, jadi yang pertama tentu saja ada U ya, U sebagai input. Mungkin saya tidak akan menuliskan T-nya lagi supaya memudahkan saja ya. Tapi teman-teman sudah tahu bahwa ini di domain waktu, jadi ada fungsi T. Tapi saya tidak akan menuliskan huruf T-nya untuk memudahkan saja begitu. Oke, di sini ada input U tentu saja. Kemudian outputnya adalah Y gitu ya. Kemudian kita tulis ada X dot ya. X dot sama dengan AX plus BU. Oke, kita tulis dulu X dot di sini ya. X dot itu ada juga X ya. Berarti X dot kalau ingin menjadi X itu perlu integral ya. Karena X dot tadi turunan dari X, berarti X-nya adalah integral dari X dot. Oke, sini ada X dan ada X dot. Sudah. Kemudian yang kita perlu cari tadi apa? X dot sama dengan AX plus BU. AX plus BU. Berarti kita butuh pengali dalam bentuk A. Oke. AX ya, berarti dia diambil dari nilai A-nya. Ini AX ya. Terus X dot sama dengan AX plus BU. Berarti di sini ada 2 buah masukan yang diperlukan. Nah, ini ada pengali B ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini ada tambah di sini sama X dot sama dengan AX ya. Di sini ada, ini adalah AX plus di sini adalah BU ya. X dot sama dengan AX plus BU. Oke, benar ya. Kemudian Y sama dengan CX plus DU. CX. Ini X-nya sudah kita temukan di sini. Berarti di sini ada pengali C ya. Kemudian plus DU. Berarti di sini ada plusnya juga. Ya. Kemudian plus DU. DU. Nah, berarti di sini ada umpan majunya. DU begitu. Nah, ini ya. Di sini DU, di sini adalah CX. Y sama dengan CX plus DU. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, maka tadi kita sebutkan bahwa D itu sering juga disebut sebagai matriks. Mohon maaf, kita sering juga sebutkan, ada beberapa yang menyebutkan sebagai matriks umpan maju ya. Bukan umpan balik tetapi umpan maju. Karena memang di sini kita lihat bahwa dia berbentuk umpan maju gitu ya, dari U langsung ketemu Y. Tetapi memang D kemudian
ada beberapa sistem yang tidak menggunakan D ya, karena D itu cukup susah untuk ditentukan. Jadi ada juga yang menuliskan hanya Y sama dengan CX saja, karena D-nya adalah 0 begitu, tidak ada umpan majunya. Tapi kalau kita perlu menuliskan ya, maka lengkapnya seperti ini ya, ini dan ini kita gambarkan dalam diagram blok seperti ini. Nah, itu adalah bentuk dari state space. Oke, untuk umumnya seperti itu sudah kita ketahui, diagram bloknya seperti itu sudah kita ketahui. Kemudian tadi perbedaannya ya tentang TF dan SS secara sepintas juga sudah kita ketahui. State space itu apa secara sepintas ya sudah kita ketahui, termasuk juga state-nya itu apa sudah kita ketahui. Oke, selanjutnya mungkin agar lebih mudah kita coba langsung untuk membuat itu tadi ya, sebagai kita bisa sebut sebagai intinya begitu, inti video ini yaitu membuat contohnya ya, membuat pemodelan dalam bentuk state space ya, contoh pembuatan model state space-nya. Nah, apa yang akan kita buat? Oke, yang akan kita modelkan yaitu sebuah sistem mekanis dari spring mass damper ya, spring mass damper. Nah, tulis aja lah.